Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh bersuka cita pagi ini kita bisa berkumpul lagi di dalam ODP pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur pagi ini kami mau merenungkan sedikit kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun dalam setiap langkah kami seperti daripada renungan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya mau men-sharingkan sedikit kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul melakukan tepat seperti perintahnya. Saya ambil ayatnya dari Kejadian 6 ayat 22. Di situ berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, saya akan bacakan ayatnya singkat. Tetapi Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Yang barusan kita baca adalah sebuah frasa tentang prestasi Nuh, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang sangat singkat, mudah untuk membacanya, mudah juga untuk menghafalkannya, karena ayatnya pendek. Tetapi tentu saja tidak begitu mudah untuk mempraktekannya. Ayat ini dengan sangat jelas berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu. Jadi semua yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan Nuh dengan tepat. Sekali lagi ya, ayat ini yang paling penting adalah tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi Nuh tidak menambahkan, Nuh tidak mengurangi, Nuh tidak memodifikasi, Nuh tidak membuat sebuah perubahan-perubahan sama sekali, tetapi tepat seperti yang diperintahkan Allah. Ada 3 tugas Nuh yang utama sebetulnya. Yang pertama, tugas Nuh adalah membangun bahtera atau kapal. Kemudian membawa semua hewan yang berpasangan masuk dalam bahtera. Dan yang ketiga, membawa keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera. Sebetulnya tugas Nuh itu cuma 3 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi tidaklah mudah untuk melakukannya. Karena pada waktu itu sesuai dengan perintah Tuhan kepada Nuh untuk membangun bahtera. Karena Tuhan berkata kepada Nuh, aku akan membuat banjir yang sangat besar yang akan menutupi bumi ini dan bahkan memusnahkan baik manusia ataupun binatang. Sehingga engkau harus membuat sebuah bahtera yang di dalamnya engkau akan menyelamatkan dirimu, keluargamu, dan hewan-hewan yang ada. Jadi ada 3 ya tugas Nuh. Yang pertama adalah membangun bahtera, yang kedua adalah memasukkan hewan, dan kemudian yang ketiga adalah memasukkan keluarganya. Kenapa saya menilai bahwa tugas Nuh itu tidak mudah? Karena pada waktu Tuhan berkata kepada Nuh bahwa akan ada banjir besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dibilang akan ada banjir besar, maka di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara sangat mudah. Kita tinggal mengingat ada banjir bandang yang besar kemarin di Tapanuli Utara ya kalau nggak salah. Begitu hebat banjirnya. Bahkan mungkin tahun 2002 Kelapa Gading itu pernah banjir besar, Jakarta pernah banjir besar sampai rumah 2 tingkat di Kelapa Gading itu bisa tenggelam Bapak Ibu Saudara. Saking besarnya. Jadi kita punya gambaran tentang namanya banjir. Tetapi Nuh itu tidak pernah melihat banjir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita baca ya Bapak Ibu di dalam Kejadian 2 ayat 4 sampai 5, di situ dikatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah
Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya bilang kenapa tugas Nuh itu menjadi begitu berat? Karena Nuh itu sendiri belum pernah ngerti apa artinya hujan. Di saat itu, bumi ini menerima air bukan dari hujan, Bapak Ibu, tetapi ada kabut yang turun atas bumi dan kemudian orang bisa ngambil air dari kabut-kabut itu karena dalam bentuk embun. Selain itu juga ada sungai-sungai yang mengalir sebagaimana digambarkan di Taman Eden, ada 4 sungai. Jadi sumber air manusia itu ada di sungai dan kemudian dari embun. Tetapi belum pernah namanya ada konsep hujan di saat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya pada waktu Nuh itu harus diperintahkan membuat bahtera karena akan ada banjir besar. Nuh nggak punya gambaran apa-apa sama sekali tentang namanya banjir, Bapak Ibu Saudara. Tetapi menurut ayat Kejadian 6 ayat 22 ini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Sekalipun dia nggak paham apa arti banjir, sekalipun Nuh belum paham apa arti namanya hujan yang terus-menerus, tetapi Nuh tetap taat dan melakukannya tepat. Sekali lagi katanya ya, yang paling di garis bawahi, tepat seperti yang diperintahkan Allah. Dan yang kemudian tantangan Nuh yang kedua adalah dia harus membangun bahtera, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini saya kasih sebuah proyek, maka saya bilang tolong Bapak Ibu Saudara tolong gambarkan tentang bahtera Nuh. Kita semua punya gambaran apa itu kapal, apa itu sebuah kapal, mungkin bisa kapal dagang, pinisi, atau mungkin ada kapal induk, atau kapal apalah yang pernah Anda Bapak Ibu lihat tentang kapal laut. Maka itu menjadi gambaran bagi Bapak Ibu untuk membuat bahtera itu untuk menyelamatkan apa yang ditugaskan Tuhan. Tetapi Nuh itu nggak pernah lihat kapal, sama sekali nggak pernah lihat kapal. Makanya saya sebetulnya kemarin research sedikit. Semua rata-rata di dalam gambaran baik Hollywood ataupun beberapa ilustrasi Alkitab, kalau menggambarkan tentang bahtera Nuh, semuanya mengacu dalam bentuk kapal. Depannya ada ujungnya itu lancip, dan kemudian menuju ke sebuah satu arah ke depan, dan dia belakangnya, dan kemudian bentuknya semua berbentuk seperti seperti kapal yang pada umumnya kita lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau kita teliti dengan sangat detail ayat Alkitab, bahtera Nuh itu bentuknya bukan kayak kapal, Bapak Ibu Saudara. Bahtera Nuh itu bentuknya seperti cuman sebuah kotak persegi panjang yang sangat besar sekali. Dia mempunyai 3 tingkat, tingkat bawah, tingkat tengah, dan tingkat atas. Jadi sebetulnya dia nggak pernah punya gambaran apa-apa tentang bahtera. Tetapi toh Nuh itu melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dia bentuk sesuai dengan instruksinya Tuhan. Dia bentuknya cuma kotak, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu mau melihat gambaran yang paling tepat, itu saya kemarin ada lihat ilustrasi video tentang Nuh tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Hollywood. Itu gambaran kapal Nuh yang paling tepat. Noah, judulnya Noah, tahun 2014 rilis filmnya. Itu gambaran yang paling tepat. Jadi bentuknya cuma kotak, panjang, dan cuman ada pintu satu dan nanti ditutup. Bapak Ibu Saudara sekalian,
begitu sulitnya Nuh itu untuk merekonstruksi segala perintah Tuhan tanpa ada gambaran apa-apa tentang membuat kapal. Tetapi toh ayat ini mengatakan, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas Nuh adalah membawa binatang-binatang itu masuk ke dalam kapal atau ke dalam bahtera. Setelah saya baca secara detail, ternyata tidak cuma sepasang demi sepasang saja, tetapi binatang-binatang yang halal yang boleh dimakan, Nuh boleh membawa 7 pasang. Tetapi binatang yang haram cuma membawa 1 pasang. Nah, bagaimana caranya Nuh untuk membawa binatang-binatang itu masuk ke dalamnya? Kalau seandainya Pak Michael yang menjadi Nuh, adalah gampang. Dia tinggal perintahkan karyawannya di Taman Safari, ayo semua binatang-binatang yang ada di Taman Safari masukkan ke dalam bahtera. Karena apa? Karena dia punya kuasa atas beberapa binatang-binatang yang cukup banyak di Taman Safari. Tetapi Nuh kan nggak punya kuasa itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi indahnya di dalam Kejadian 2, di dalam Kejadian 7 ayat 7 di sini dikatakan, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ayat 8, dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan Nuh yang panggil binatangnya masuk, tetapi Tuhan yang memerintahkan sepasang demi sepasang untuk melakukannya, untuk datang masuk ke dalam bahtera. Saudara bayangin gak sih, diperintahkan Tuhan untuk mengumpulkan binatang, tetapi dia sendiri gak punya kuasa atas binatang-binatang itu. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu membentuk kita melewati suatu wilayah-wilayah atau sesuatu yang belum pernah kita kerjakan. Ada hal-hal di dalam kehidupan ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang betul-betul di luar kemampuan kita, di luar keahlian kita. Kalau di dalam kepada Musa dan kepada bangsa Israel pada waktu di padang gurun, Tuhan mengatakan, akulah yang memimpin engkau di tanah-tanah melalui jalan-jalan yang belum pernah engkau lalui. Demikian juga kehidupan Nuh ini. Kadangkala ada hal-hal tertentu di dalam kehidupan kita yang kita tidak kuasai, yang tidak pernah kita persiapkan, tapi Tuhan izinkan masalah itu datang di dalam kehidupan kita. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Satu tujuannya, agar kita ini harus seperti Nuh, belajar taat, melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Nuh ini gak pernah punya pikiran gimana ya caranya untuk bisa datengin binatang-binatang itu masuk. Tapi kenyataannya begitu bahtera itu jadi, maka Tuhanlah yang mengirimkan binatang itu untuk masuk sepasang demi sepasang. Itu keajaiban yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami hal-hal yang gak pernah Anda ngerti kenapa, belajarlah taat, belajarlah untuk meminta tuntunan Tuhan dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Maka Tuhan akan membuka jalan, maka Tuhan akan membuka di dalam setiap apa yang harus diselesaikan, dan Tuhan akan membukakan pikiranmu supaya setiap kita boleh cakap menanggung segala sesuatu yang kita hadapi itu.
Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tugasnya Nuh adalah membawa seisi keluarganya masuk ke dalam bahtera. Marilah setiap kita di dalam tugas-tugas kita, di dalam setiap pelayanan kita, di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan, di dalam pekerjaan kita. Kunci utama kita, salah satu tugas yang paling utama di dalam hidup kita ini seperti Nuh. Di akhirnya adalah membawa seluruh isi keluarga kita untuk masuk ke dalam bahtera itu. Anak-anakmu, pasangan atau mantu-mantumu kalau kita sudah punya mantu, atau bahkan cucu-cucumu. Kalau boleh Tuhan izinkan mungkin cicit-cicitmu. Biarlah setiap kita bisa seperti Nuh untuk bisa menuntun seisi keluarga kita bisa datang dan masuk di dalam bahtera. Tentu aja bahtera ini bukan kapal-kapal itu lagi, tetapi bahtera keselamatan di dalam Kristus. Di dalam setiap kesibukanmu, pekerjaanmu, ingatlah ada keluargamu yang Tuhan tugaskan untuk dibawa masuk di dalam bahtera keselamatan Kristus. Dan di akhir daripada kisah Nuh ini menarik sekali, di dalam kapal ini, bahtera ini, dikatakan lalu Tuhan menutup dari belakang bahtera itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang sedang engkau hadapi, kalau engkau masuk di dalam bahtera keselamatan Kristus itu, anak, tugas, pekerjaan, apapun yang sedang engkau alami, masukkanlah di dalam bahtera keselamatan Kristus itu. Di akhir dalam kisah itu adalah Tuhan yang menutup dari belakang bahtera itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah keselamatan yang Tuhan janjikan. Tantangan boleh terjadi, segala sesuatu boleh engkau alami dengan naik turunnya kehidupan, tetapi kalau Tuhan yang menutup dari belakang, percayalah, banjir besar, air yang deras, bahkan gelombang yang begitu besar, tidak akan masuk di dalam kapal itu. Dan kapal itu akan selamat dan tidak akan tenggelam. Demikianlah setiap kehidupanmu, tantangan yang kau alami, segala apapun yang sedang engkau hadapi hari ini, izinkanlah Tuhan menutup bahtera itu dari belakang, sehingga segala sesuatunya tertutup dengan indah dan tidak akan masuk. Kapal sebesar apapun, kalau ada air yang masuk ke dalamnya, pasti akan tenggelam. Tapi kalau Tuhan yang menutup bahtera itu, percayalah bahwa segala sesuatunya akan aman sampai tujuan. Demikianlah kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus ya Tuhan, kami memintakan penyertaan-Mu untuk menutup setiap bahtera kehidupan kami masing-masing. Kami tidak tahu apa yang sedang umat-Mu alami saat ini dengan segala permasalahan dan banjir bandang yang mereka alami. Tetapi aku berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menutup bahtera itu dari belakang. Sehingga segala sesuatunya, baik badai, baik gelombang, baik air yang deras, tidak akan sanggup menenggelamkan bahtera daripada kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap tantangan yang kami alami. Terima kasih untuk setiap jalan-jalan yang belum pernah kami lewati, tetapi kami percaya. Kami mau belajar seperti Nuh, melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan buat umat-Mu untuk menghadapi setiap tantangan yang mereka alami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.